Selamat datang di minggu ke-24. Gila, minggu 24 baru bikin vlog recap. Nah, jadi minggu ke-24 itu dimulai dari Rabu 22, sekarang 26. Masih ada 2 hari lagi sebenarnya. Cuman dipercepat karena ini kayaknya harusnya episode kedua ya, harusnya. Harusnya. Malah bikin karena kayak waktu yang sangat tepat buat bikin dan kedepannya tidak tahu apakah akan lanjut di Jepang atau tidak. Dan ternyata week 24 berarti minggu depan Aing sudah genap 6 bulan anjir. Masih nggak ada cewek. Nah ya udah. Terus apa lagi ya yang bisa dibahas? Oh jadi hari ini tuh lebih ke episodenya adalah pentingnya ketemu orang. Pentingnya ketemu orang kenapa? Karena jangan kenapa deh. Apa ya ngomongnya enaknya. Kalau nggak direkam tuh bagus ngomongnya. Cuman nggak bisa kalau direkam. Nah kena pentingnya ketemu orang. Nah, jadi pada awalnya di Jepang tuh pengen banyak ketemu orang, cuman baik yang nggak kenal lewat meet up ataupun yang udah kenal kayak ketemu di Waseda, ketemu di ICC, ketemu di iPlanet, ketemu di mana gitu kan. Pada akhirnya banyak banget yang nolak, banyak yang nolak dan sebenarnya di sepanjang 2021-2022 mungkin pas di sini juga itu udah kontak-kontakan nyari IG apa namanya temennya kita DM-in semua gitu kan. Dan pada suatu masa ada orang yang suka nyanyi-nyanyi. Nah, suka nyanyi-nyanyi pada akhirnya Sabtu kemarin, enggak, Jumat kemarin saya ketemu dia. Nah, namanya Miu. Miu-nya kayak Miu Akagi, mukanya juga kayak Miu Akagi. Cuma kayak versi downgrade-nya lah. Saya kalau ngelihat foto SMA-nya kayak gimana, sama foto awal kuliah kayak gimana, sama sama pas sekarang ketemu, jauh lebih cantik. Ya, jauh lebih cakep yang sekarang. Nah, itu kayaknya tanggal 24 di acara, saya itu ngelihat kayaknya tanggal 21, nggak tahu. Pokoknya beberapa hari sebelumnya nggak nyampe seminggu. Terus tanya, ternyata Aing ada Baito kan, ada McD. Nah, Baito Aing McD, ternyata ada Baito McD. Nggak bisa, tapi ternyata di-cut setengah jam karena nggak suka banyak-banyak McD sama saya. Udah nggak percaya lah istilahnya, ngasih banyak. Oh ya udah gitu kan. Terus tanya, jam 9 masih ada nggak? Masih, mulainya setengah 8. Masih, pas dateng kelar aja. Pas datang kelar, datang dipaksa beli kan, katanya free entrance tapi dipaksa beli minum gitu kan, dipaksa beli minum anjir, dipaksa beli minum, dipaksa beli minum. Nah jadi sama Mio ini udah sering chat sebenarnya sebelumnya, apalagi dia itu kayak sangat empati orangnya karena dia lagi cuti, pengen seneng-seneng kan, pengen seneng-seneng, pengen keluar negeri segala macem, keliling dunia lah, basking segala macem. Nah, dapet akhirnya Agu lagi kan, Agu mahal, tempatnya Agu mahal. Dan biasanya cewek Agu yang cantik banyak yang lebih cantik dari Mio. Cuman yang dapat Mio gitu istilahnya. Ada lagi satu lagi sebenarnya Aceri Blue, cuman udah nggak dibales seperti biasa. Boleh nggak ke sana? Boleh gitu katanya kan. Apa namanya? Looking forward to see you gitu, looking forward to see you. Pas datang selesai, udah beli kopi kan, nggak ngerti mau pesan apa, beli kopi, kopi aja udah lah, black coffee gitu udah. Nggak ngerti, 55.000 gitu. Mending ke Alver. Tapi di situ jadinya bisa ngobrol-ngobrol. Dia ada teman SMA yang datang. Nah, ternyata ini adalah fakta yang ada lagi gitu. Oh, tidak semua orang yang kuliah itu dekat sama teman kuliah. Bisa jadi dekatnya sama, nah ini nggak tahu tuh Miu ikut klub atau circle atau enggak ngerti. Dan baru tahu tadi kan, dia jurusannya apa, art. Nah, masalahnya adalah aneh ngasih resepsinya art gitu kan, kayak meremehkan art gitu. Dan nada aneh. Itu adalah kesalahan gitu. Ya,
art, sculpture, and painting gitu kan. Belajar. Nah, terus yang temennya Yu itu dari ICU, Kemi Hai. Mitsuki Hayashi. Ya. Nah, ribet-ribet-ribet, akhirnya temennya si Yu ngobrol sama Miu, aneh ngobrol sama Yu. Padahal pengennya ngobrol sama Miu gitu kan. Tapi udah lumayan lah itu Mio ngobrol pas di mana sih? Pas mau foto, pas setelah foto sama pas oh iya dia foto sama temen SMA-nya dulu, terus aneh kan. Nah, setelah itu dia dia ini ngobrol banyak kan. Nggak banyak, nggak sebanyak sama Yu sih yang ngobrol. Ngobrol-ngobrol-ngobrol sama Miu gitu kan. Aneh cerita kalau di UI, nah ini nggak nyebutan di UI kan, nah, nggak nyebut, cuman cerita kalau ada Hitotsubashi. Hitotsubashi itu kayak Moyuko sama si siapa Hibiki ya. Eh, terus ini apa namanya? Tufts tuh kayak Kohei, Koki, sama yang aduh, eh ceweknya lagi saya apa? Nah terus ada kelasnya Koki tapi kakak kelasnya Kohei lupa nih. Ada lagi kan. Udah si Miu, Miu selesai. Nah iya Miu, nah jadi kayak apa ya yang aneh dari Miu? Ya dia punya anjing. Tapi yang dari diomongin itu kakaknya di Tatsubasi, kakaknya cowok kayaknya Ani kayaknya bukan Ane. Anehnya cewek, anehnya cowok, cowok di Hitotsubashi. Nah udah, terus dia ICU. Aneh kayak males sebenarnya ngebahas you. Nah, terus kenapa datang ke sini? Ada bilang Terrace House. Terrace House itu kan kayak memperkenalkan kehidupan orang kan sebenarnya. Orang tuh beda-beda gitu. Dan seru. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, udah mulai kenal personal. Nggak mulai kenal personal, harus dong kenal personal. Cuman yang bikin deg-degan itu kalau misalnya kayak temennya Yu itu kan yang gendut itu kan. Nah, jadi tuh ngomong aja. Jadi kayak Miu iya anggut-anggut aja. Miunya cuman ngomong di awal. Tapi pas udah tengah akhir tuh temen-temennya Yu terus yang ngomong. Pokoknya kayak kerja di perusahaan luar negeri gitu lah istilahnya. Sering ke luar negeri istilahnya kan. Kayak mendeskripsikan kerjaannya yang susah gitu loh. Yang susah dan apa sih banyak kewawannya gitu. Nah, siapa sih Yu ini udah cuti 5,5 apa 6 tahun tapi anu males ngomongin Yu. Kita ke Miu lagi. Nah Miu cantik segala macam udah. Akhirnya kita ngobrol sampai setengah 12 tuh. Tapi aneh nggak banyak ngobrol sama Miu. Intinya setelah itu selesai jam 9, ngobrol itu selesai di 23.20. Nah, sekitar 23.20. Terus mereka foto-foto kan, foto-foto. Terus pamitan sama tukang kafenya. Berdua 6. Nah udah itu. Iu-nya 99, Miu-nya 2.000. Cuti setahun. Cuti setahun. Dan ternyata Miu itu dari Desember, Desember terakhir ngepost, tapi di akun utamanya terakhir ngepost November. Sampai sekarang ngepostnya cuman story doang, jalan sama anjing. Dia dari Saitama tapi nggak tahu Yu itu dari mana. Dan ternyata Yu tidak fallback anjir setelah follow. Nah yang deg-degan itu ketika temennya Yu bilang ke Miu, gimana lo kenal sama Miu? Nah terus Miu langsung nanya, lu kenal gue gimana sih? Gitu kan. Awal deg-degan. Nah, aneh bilang aja nggak inget, padahal inget gitu kan. Nah terus temannya Yu nyeletuk, lu DM-in semua ya gitu. Lu DM-in orang nggak kenal ya gitu. Gue dari situ panik aja. Cuman kata ya udah dapet line terus juga dibantu apa aplikasi pulang kereta ya Norikaina ya Norikaina. Nah nanti habis ini beli HP. Jadi kayak HP Jepang setelah 1 semester di sini baru beli itu pun kepepet kan karena nggak tahu lagi harus beli yang mana gitu. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah udah. Nah terus Jumat ini kan Jumat. Nah Jumat. Jadi kayak ketemu Mio sama Yu itu menyadarkan aneh bahwa penting ketemu orang karena dengan ketemu orang kita tahu cerita mereka, tahu apa yang mereka jalanin dan itu
gak akan pernah kita dapetin gitu, gak akan kita pernah alamin. Oh, terus ini apa namanya, terus eh Mio Mio aneh ajakin collab kan, kalau misalnya aneh punya YouTube channel, mau ini, mau apa nih, mau mau apa nih, mau ikut bantuin nggak, mau ikut apa, mau ikut, aduh, mau ikut bantuin nggak, mau ikut, mau mau kolabo nggak, kalau diajak collab mau nggak gitu kan istilahnya, oh kolabo ayo gitu, lu bikin aja apa namanya, eh YouTube, soalnya supaya supaya saya terkenal, supaya ini aing aing supaya aing terkenal sama Mio bisa terkenal gitu kan. Oh iya, bagus gitu kan. Terus mimpi, ngomongin mimpi kalau Yu pengen jadi penyanyi segala macam. Cuman ah udahlah, aneh nggak mau bahas terlalu banyak tentang Yu. Karena boys, mukanya slow Yugoslavia kan. Terus waktunya cerai. Itu kayak biasa gitu. Nah udah terus kan. Nah iya, jadi kayak interesting gitu. Terus juga Mio kayak Mio Akagi gitu kan. Mio Akagi kan nyenengin ngelihatnya. Enak gitu. Ini ternyata kayak Mio Akagi ya, jadi bisa gitu ya. Terus dia ada nama Jepangnya, coba ini nggak mau kasih tahu. Sebenarnya bisa aja lihat ini kan, tapi nggak tahu, nggak bisa baca kanji kan, cuman bisa ditranslate di Google Translate gitu. Kan nggak bisa. Astaga. Udah, akhirnya mereka beli cheesecake segala macem kan, nggak tahu basa-basi atau enggak. Oh iya, terus rencananya Miu itu ke depannya kayaknya bikin YouTube lagi kayaknya. Dia bilang bulan depan bakal tampil lagi, cuman nggak tahu di mana gitu kan. Soalnya bilang Oshiete, Oshiete Kudasai gitu kan. Nah, udah akhirnya kan. Terus akhirnya Sabtu. Sabtu itu pagi, Sabtu pagi tuh aneh nyari itu. Sabtu pagi tuh aneh nyari, oh langsung kan udah capek tuh, oh, itu gila itu aja. Nah, iya bener. Aneh nungguin aja tuh kan setia. Cuman pada akhirnya setelah nungguin capek juga, pas jalan gak diajak ngomong. Mereka ngomong berdua, Otsukare, Otsukarean. Cuman ya baiknya ya aneh masih ditungguin pas mau ngecas apa? Ngecas kartu kereta. Terus juga pas mau misah di Shinjuku masih dianterin gitu kan. Nah udah itu kan. Udah, tapi udah panik tuh anjir pas nyari di Maps. Udah nggak ada keretanya gitu kan. Terus Anda cari kalau misalnya 15 menit, 20 menit ke yang lalu gimana keretanya. Oh ada nih dari Ojima. Jalur Ojima kan Kudan Sita. Dari Kudan Sita. Dari Kudan Sita. Dari mana? Dari Shinjuku Station ke jalur Ojima ada. Nah makanya aneh kan tadinya mau ganti tuh di mana, lupa, di Sasakuza apa namanya, mau ganti ke yang lokal Mizue kan, cuman dia bilang enggak, masih di Shinjuku, tapi di map udah disuruh ganti ke lokal Mizue. Ya udah nih nurutin, ternyata oh gila itu kan, pas udah nyampe ke Shinjuku Station yang jalur Ojima, anjir telat 10 menit, kayak kayak pas datang ke situ sama pas kereta tadi berangkat itu cuma beda 1-2 menit. Jadi kalau misalnya Anda datang 1-2 menit lebih cepat, Anda bisa aman gitu kan. Anda cari, oh bisa nih Kudan Sita. Nah, masalahnya Kudan Sitanya Shinjuku sama Kudan Sitanya yang mau ke Tozai itu cuma 1 menit anjir kan. Anjir, udah panik. Soalnya ini dulu 1 menit gak dapet gitu kan. Terus habis itu udah kayak Maze Runner gitu pas udah mau dari Kudan Sita ke ini kan, udah ngelihat gerbong gerbong paling cepat di mana, cuman terkadang itu salah gitu loh. Alhamdulillah nggak salah banget gitu, kayak nggak tahu sisi mana buat ke sana,
Udah kayak Maze Runner, udah let's go lari kan gitu. Udah kayak Maze Runner, udah. Lari 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 lari. Nah, masalah si Adu gitu kan. Si Adu yang nutupin jalan, nutupin nutupin nomor kereta kan, nutupin kereta di peta ini ternyata sama aja mau ke Tozai juga. Akhirnya lega itu kan kayak 30 detik, under 1 minute pokoknya, tapi nggak nyampe 2 menit, under 1 minute datang keretanya kan. Gila itu udah panik itu kan, anjir dulu nggak dapet soalnya pas kerja di Susiro, hampir nggak dapet gitu, bukan di Susiro, di sebelumnya pokoknya anjir nggak dapet gitu kan. Kalau kalau apa kalau ganti-gantinya cuma 1 menit gitu lari, dan untungnya itu pakai sepatu. Nah, udah terus. Nah, jadi hari Sabtu, Sabtu itu minggu lalunya, hari Minggu diajakin ada namanya Kurumi. Aneh nggak tahu Kurumi Maeda, Kurumi Kaeda, Kurumi Kawada, siapa lupa namanya. Pokoknya tinggal di Kitasuna, dekat tempat McD, tapi tinggalnya di Ebisu sekarang kan karena kantornya bukan kantor, salon dia kerja kayak dia apa? Tempat relaksasi gitu, bukan pijit, kayak tempat tidur gitu, kayak tempat nyantai. Nah, tempat nyantai. Tapi mahal anjir, 550.000. Itu kalau 100 rupiah kan 110, 115 sekarang kan. Nah udah, tadi udah McD-McD-an, enggak. Nah ya, jadi malam hari Minggu ini tadinya udah diajak nih ke, mau party enggak gitu. Party itu kayak meet up lah istilahnya, bukan party dugem. Meet up, mau meet up enggak, sosial meet up gitu. Oh iya mau, soalnya kan minggu lalu hari Minggu nggak bisa kerja di McD kan, kerja di McD lagi. Menunya seafood gitu dia bilang. Nah, kalau sekarang menunya puding nggak apa-apa gitu. Ya udah, anjir 400.000 gitu kan. Oh, batal lah anjir, batal batal. Nah terus pas kelar kelar ini, kelar McD kan, kelar McD itu setengah 6 kan, mulai jam 2 setengah 6 pas hari itu, pas hari itu sama hari ini. Anjir nih siapa apa namanya, kan ada ini tuan rumah kan, tuan rumah bilang dari sekolah lu ini dateng, katanya lu bakal digeret ke mana, geret ke, lupa namanya, imigrasi kan, ke imigrasi. Anjir kok udah main ngancem, soalnya deadline bayar belum nyampe, terus bayar udah nyampe Maret gitu kan. Kaget lah, soalnya udah sudah menyiapkan plan B, plan C, plan D untuk tidak lanjut di situ, tapi itu nggak sempurna gitu loh plannya, dan masih banyak agenda di Maret dan April sebenarnya kan. Datang ke wisudanya Chisato Honoka, datang ke ITF Sukuba, ITF Kasiwa kan. Anjir gitu kalau dibilang kan, ya kali nggak bisa lah gitu. Nah, makanya besok ini hari Senin, jadi cepet-cepet pengen ke imigrasi. Ada kira, wah, kita balik lagi ke Kurumi. Nah, Kurumi kan 400.000 kan, Kurumi. Tadinya nggak mau, udah mau ke Toza itu aneh. Udah mau ke Kasai lagi. Tapi anjir, jangan-jangan di sini aneh nggak lama gitu. Terus kemungkinan nggak akan ketemu Kurumi lagi. Jadi minimal sekali ketemu setelah dari Baito lah. Jadi Kurumi ini adalah teman Baito di Yamato dulu. Dia tiba-tiba datang. Aneh nggak tahu itu hari apa ya. Pokoknya dia datangnya jam 12. Aneh datangnya kan, Ane masuknya jam 10 ya. Ane masuk jam 10, pulang jam 6. Dia masuk jam 11, pulang jam 9 kalau nggak salah. Jam 9 atau jam 8 lupa. Dan ternyata itu baita terakhir dia mato, karena dia hari yang sama, hari keesokan harinya, dia hari pertama kerja di itu, yang tempat tempat ini, tempat nyantai ya, tempat nyantai. Yomo deh kan ya. Nah, terus Kurumi kan, Kurumi. Nah, di sini Kurumi ngenalain 3 temen ceweknya. Ada Deng Deng, Deng Deng tuh siapa nama aslinya juga lupa nih. Deng Deng, ada Hinako kalau nggak salah, ada Yuria. Nah, Yuria ini yang punya, yang bisa bahasa Indonesia tapi lebih bisa jago. Terima kasih doang, lebih jago bahasa Inggris. Punya perusahaan sendiri. I have my own company. Ya, nah, Yuria. Nah, Deng 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 nih siapa namanya anjir? Oh, Kaede namanya. Deng Deng ini Kaede, Kaede, Kaede. Kaede tapi cewek, bukan Kaede lokal. Deng Deng ini KED, dia apa sih?
kosmetik gitu ya. Nah, terus yang Hinako itu, yang Hinako tuh penyelenggaranya langsung malakin 400.000, tapi nyoba ngomong Meruri terus kan, Meruri cowok ketemu Kurumi di pairs langsung kasih kado aja. Nah, tapi itu kurang kerasa kayak Mio, jadi kayak Mio itu kayak wih gila, kayak berharga banget gitu loh ketemu, karena nggak cuma Mio-nya, Yu-nya juga ngomongnya bisa mind blowing gitu istilahnya. Bisa ceritain Yu, cuman males karena dia pengen seriusin jadi artis kan. Nanti kalau ada cerita, orang tahu ceritanya, susah. Tapi kita ceritain aja. Nah, ibunya pindah-pindah ke luar negeri, nggak tahu banyak. Pokoknya ada Amerika lah, ada... Pokoknya banyak, nggak tahu di mana aja. Akhir kali liburan cuman ke Australia kan, SMP. Eh, SM... Oh enggak, itu Hinako, sorry. Ya, itu pokoknya pindah-pindah kan. Bapaknya Yugoslavia. Dan nanti baru sadar, oh iya, lu, dia ceritain Yugoslavia itu kepecah tiga. Kroasia, Serbia, sama Bosnia kan. Oh iya bener gitu, lupa deh. Yugoslavia kepecah tiga gitu. Tapi Zuto Tokyo gitu. Zuto Tokyo. Oh enggak Zuto, Ding pindah-pindah kan tinggalnya. Soalnya kan ibunya kerja di NPO, Non-Profitable Organization. Anak kira NGO kan, Non-Profit Mental. Nah, NPO yang pertama tuh banyak pindah. Cuman yang sekarang itu NPO buat anak bawah umur sama anak disabilitas. Jadi tetap di Chiba, tapi dia tinggal di Tokyo. Anak ICU, sosiologi kan. Dia kerja di mana? Kerja skripsinya wawancara 50 orang sekeliling Jepang. Di Osaka tuh dia di mana lagi aja lupa namanya kan. Eh Taka Bike Shop apa namanya? TKB gitu. Jadi kayak share house buat orang Jepang gitu. Yang lagi Ryoko. Ya udah itu aja paling rekapnya. Oh jadi iya benar-benar benar Senin Selasa Rabu aneh juga udah lupa ngapain anjir. Oh hari iya benar-benar benar-benar benar hari Selasa itu kalau nggak salah ya. Hari Senin atau hari Rabu aneh juga agak lupa tuh anjir. Oh hari Senin betul karena hari Senin aneh nggak baito. Nah hari Senin itu tujuannya adalah tiga tempat tuh. Pertama pertama GTA, kedua ya pertama GTA, kedua apa lagi namanya? Pertama GTA. Kedua tuh PayPay, PayPay kartu, PayPay kartu. Ketiga ini apa namanya? Eh Kantor pajak karena kalau misalnya pajak tahunan gimana bayarnya? Nah, pertama kan ini udah ke GTA, jadi ada tiga kontak person. Kohei Toki itu dari GTA, duanya lagi ternyata main direktor kan, padahal namanya lebih atas. Ya ketemu yang direktor, ketemunya Kohei Toki. Nah, Kohei Toki ini, oh nanti Aing kasih tahu ke Niwa Buntaro, boleh gitu kan. Nah, tapi dia kan harus basa-basi dulu ke cewek resepsionisnya mau ketemu ini. Tapi ternyata gila anjir. Aneh kira GTA tuh kayak tempat chill gitu. Ternyata kerja juga masih pakai jas gitu loh di sini. Oh, terus kita hari ini Rabu. Betul, Rabu itu kita ke job fair di Mina di mana di lupa namanya Tokyo apa itu ya di PPI Jepang tuh pokoknya. Bentar ya. Ini agak lupa Tokyo International Trade Center kalau nggak salah namanya. Bentar. Ini siapa ya gila ya? Agak lupa. Nah, itu baru lihat kanon tuh nih. Tomonokai ini seru banget anjir Tomonokai UCI. Ya, Orphan. Nah, kita bisa bahas banyak itu anjir. Tentang cewek, tentang universitas harusnya apa, tentang harusnya gimana hidup kan. Karena kita ternyata over dua-dua itu apa, kesempatan tuh banyak yang tutup. Itu pertama. Kedua, under 33 under 30 itu kesempatan terakhir. Over 30 tuh udah nggak bisa kemana-mana istilahnya.
Tomonokai tadi aduh mau cari apa? Oh ini PPI ya PPI. PPI Jepang. PPI Jepang. Ah, ini udah nggak percaya nih yang kayak gini anjir. Cuman artis doang gitu yang bisa ngontak, yang difasilitasin. Kalau kita orang biasa nggak bisa. Oh, Global Leader tempatnya itu di Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center. Nah, Hamamatsucho Building lantai 3. Iya, di situ benar. Di situ, nah sebentar. Nah, tapi nggak tahu nih Selasa nih ngapain ya aja deh. Soalnya Selasa itu aneh siang cuman ini kan. Oh iya bener Selasa itu paginya tidur, siangnya Nihongo Gakko terakhir kan itu udah ada rencanain emang. Tadinya tuh rencananya Kamis terakhir, cuman Kamis itu libur, jadinya nggak ke sana, jadinya main sama Waseda. Tapi ternyata ada Fit Vibes, Anda tahu ada Fit Vibes, cuman Anda nggak tahu ternyata cowok boleh ikut. Kan pas pertama nggak boleh ikut anjir. Anjir cowoknya langsung empat setelah Anda datang. Karena sebelum-sebelumnya itu nggak pernah ada cowok Fit Vibes. Aneh doang kan. Nah udah, iya benar-benar. Nah, jadi Selasa tuh kayaknya nggak ada apa-apa yang terjadi, cuman itu sama Baito doang kan. Selasa itu tapi Baitonya anak atau enggak ya, juga gak lupa tuh. Pastinya inisiator. Ada kerja dari setengah 6 sampai setengah 12 kalau nggak salah. Setengah 12 apa jam 11 lupa, agak lupa. Ah, udah kan. Pokoknya Selasa itu iya benar belajar itu. Oh iya bener jam 11 kayaknya, nggak setengah 12 jam 11. Soalnya yang sentainya sampai jam 10 kan. Makanya agak seru juga itu. Jadi kayak Selasa nggak ada yang terjadi apa-apa. Cuman pagi tidur, siang kelas terakhir kan orang nggak ada yang curiga. Nggak ada yang curiga. Pagi siang kelas terakhir, malam ini, baito udah. Nah Rabu itu paginya nih kemana ya anjir Rabu ya? Oh Rabu oh kureta juga bener. Istirahat kan lelah kan. Rabu lelah, siangnya ke job fair yang tadi yang bilang. Nah di job fair itu ini ada yang seger tuh di akhir. Orang Cina kan rambutnya coklat, baju hitam cuman pakai dasi-dasi itu. Dasi yang seduktif gitu loh. Terus celananya juga celana warna cerah kayak coklat muda gitu. Ah, seger mantep. Cuman kan harus aneh bisa bikin video yang lain lagi nih tentang hindari orang Cina kan. Hindari orang Cina bisa kayak udah nggak atraktif gitu kan, karena ya itu kita bisa sebut nanti ya. Nah di itu aneh kayaknya udah ngisi resume, cuman aneh nggak tahu cara ngeprintnya, akhirnya nulis manual padahal mah di situ pengen ngevideoin doang kan, nggak ada tuh niatan buat apa, nggak ada tuh niatan buat apa namanya, buat nyari kerja tuh nggak ada gitu. Pas aneh dateng ada yang dari univ mana itu, univ Andalas atau mana gitu, Palembang atau dari mana, orang Indonesia kan di resumenya itu. Anjir orang Indonesia gitu, jangan-jangan di dalam ada. Nah udah pertama tuh, pertama kali yang aneh sadar tuh lihat A6 kalau nggak salah, A6 sama Kumon kan. Eh, jalan-jalan ada Kirin, ada Mitsubishi segala macam, cuman dari yang aneh lihat anjir langsung stres. Mereka rata-rata mintanya N1, kan dulu kan mikirnya N2 boleh gitu, N1 N2 itu satu doang, satu perusahaan doang. Dan kalau mau masuk tanpa apa namanya, tanpa kemampuan bahasa yang bagus banget, ya itu jadi apa namanya, coding, jadi back and front end engineer berarti kan, jadi apa, software engineer, coding, developer gitu, yang kayak gitu nggak bisa itu, kayak aneh mene gitu kan. Marketing lagi S2-nya bukan finance, kalau finance kan masih teknikal, masih bisa disuruh CPA kan gitu kan. Tapi kata-kata kalau misalnya orang ikut CPA udah ini sih pride sih. Wah, kita bisa ngomongin wasada bisnis satelit juga nanti itu, wah gila, mind blowing makanya di situ sebenarnya. Cuman masalahnya kita itu nggak available gitu, apa info tuh nggak available.
Ente harus carinya itu nggak bisa search engine gitu loh. Bisa kebanyakan tuh kayak anjir pas lewat gitu. Atau enggak nanya ke orang. Dan kebanyakan orang tuh nggak tahu masalahnya kalau kita nanya. Jadi harus ke orang yang tepat, orang yang ngerti, udah pernah ngalamin pengalaman yang sama. Di sini tidak ada guide, hanya ada guide dari pemerintah. Guide tinggal di Jepang itu kan ada tuh berapa puluh halaman, apa ratus halaman gitu. Itu aneh baca dulu kan, 2 bulan sebelum ya. Agak membantu, cuman sebenarnya masih agak abu-abu. Karena banyak yang nggak jelas kan kayak Hello World itu akhirnya ditunain McD. Nah sekarang pajak nih belum jelas aja. Karena main number juga kita misah ininya yang ngurusnya. Karena HPN ini bukan HPN sampai sekarang 6 bulan M12 Samsung Indonesia, jadi nggak bisa aplikasi Jepang. Dan sekarang mau di kick baru beli. Anjir gitu kan. Nah, udah nyampe situ Rabu, Rabu. Nah, intinya adalah jadi kayak gak ambisius buat harus tinggal lama di Jepang. Tapi enak emang anjir kalau misalnya tinggal lama di Jepang dengan gaji tuh enak. Karena kegiatan-kegiatan bukan kerjanya gitu, bukan kegiatan utama kan kalau kuliah belajar. Kalau udah lulus kuliah kerja. Nah, kan kerja nih pasti bete kan. Karena aneh Baito aja tuh bawaannya bete sebelum McD. Pas McD bete cuman lebih mending gitu. Karena udah tahu blind spot. Nah, udah tuh McD, jangan McD, jangan kita bahas McD. Oh ini. Nah, semenjak itu ke job fair, sadar loh, anjir kan kayak, tapi itu kayak nggak seintens di di video-video gitu. Nggak seintens job hunting Jepang. Di situ orang Jepang ada, cuman minoritas, kebanyakan orang Cina, orang Niga. Nanti langsung apa namanya? Atlet ini apa namanya? eh, mengatai orang hitam Niga gitu, padahal dia bukan orang hitam. Kita coba kan segala jadi headline. Udah. Langsung dihilangin Twitternya kan gitu aja lah. Ada orang hitam, ada kebanyakan orang Cina, orang hitam. Ada bulenya, cuman nggak tahu bulenya dari mana. Nah, ada orang Indonesia. Nah, hari itu juga menyadarkan kembali setelah sekian banyak kali ketemu orang Indonesia, bahwa orang Indonesia di sini itu pada egois kan. Pada egois. Tahu sama-sama tahu orang Indonesia tapi nggak say hi. Lu juga di Korea kan pas lagi kebar bar hopping kan, karena aneh nggak tahu itu bakal kebar anjir. Aneh kira meet up biasa di ruang yang lantai satu doang, lantai basement doang kan. Ternyata ronde keduanya kebar tapi barnya bukan tempat dugem. Pengennya mah tempat dugem. Nah udah itu kan. Kayak Joshua, apakah Joshua ke Hot Wings? Apa coba anjir? Nggak relevan. Nah udah. Nah menyadarkan bahwa kalau job fair itu kita nggak bisa dikaisain. Nah, nggak bisa. Kalau kita bukan kiriman orang Indonesia yang di cabang Indonesia atau Indonesia ternyata mainnya, tapi mendikit di sini. Kayak perusahaan Indonesia yang utama Indonesia punya cabang di Jepang, itu kayak apa ya anjir? Kayak harus high level gitu orang Indonesianya. Nggak bisa yang ecek-ecek gitu. Dan kalaupun ecek-ecek, harus bisa lancar Jepang gitu kan. Nggak mungkin kayak aneh sekarang. Aneh N5 nge-stack weh. N5 juga udah banyak lupa kan. Di tempat kerja nggak tahu. Tahunya kalau ngobrol sama orang kan udah ngerti ya. Kantan kayuanya apa. Yang penting kan bisa ngomong banyak sama dia gitu. Kalau ngobrol sama orang. Jadi variasi pertanyaannya bakal sama. Cuman membuat nyaman dan gak menuntut istilahnya. Tapi itu susah, anjir tipis-tipis. Nah, baik lagi menyatakan bahwa kita tidak akan bisa kerja di KSAIN. Dan dengan fakta, nah ini aneh udah statusnya udah fakta tahu bakal ada kesempatan gede di Australia lah, Thailand lah, pengen ke Amerika lah, atau di Indonesia juga nggak apa-apa lah. Nah, itu menyadarkan bahwa, wah iya jangan terlalu untuk nihon gitu kayak Jepang boleh asal S2 doang gitu. Karena di S2 kita mungkin nanti bakal lebih explore. Karena jeleknya di Nihon, ini nggak mau bahas Nihon kok sih aneh tahu banyak kejelekan. Cuman ya udah, aneh skip dulu. Udah. Mau dia digeret, mau di kick, udah Sabtu, Rabu udah selesai ya. Rabu malamnya itu kayaknya kerja lagi ya nih. Aneh kan kerja Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Oh, Kamis ini nggak kerja karena mau main bowling. Nah, Kamis akhirnya udah tuh. Kamis itu aneh akhirnya ya udah pagi gabut kan, pagi gabut istirahat aja. Tadinya tuh sebenarnya minggu ini itu setelah Senin selesai pengen persiapan buat ke Australia atau ke Waseda yang fakultasnya beda gitu kan. Nah, cuman ya gitu, shit happens. Akhirnya ya udah ini nenangin diri aja pagi. Nah, siangnya udah janjian. Nah, ternyata fit vibes itu kan. Mantap. Seger-seger badannya nanti kita posting fit vibes. Habis fit vibes, ada yang nggak datang. Nah, terus ke ini bowling. Nah, akhirnya kenalan sama dua cewek dari Sophia. Tapi setelah itu ternyata satu punya cowok, satunya lagi nggak mau berhubungan. Tapi ya kita basa-basi membuat nyaman istilahnya. Di situ juga ada mentor aneh yang dulu yang dari life science yang cowok. Nah, di situ aneh pengen lihat banget Karin, Karin mana Karin gitu kan. Dan aneh kira yang namanya Moeka itu Karin, ternyata bukan anjir. Karin yang rambut hitam, yang baju pink, sweater pink kan. Yang tulisannya apa? Pursue your passion itu. Aduh, gila. Karin tuh cantik banget. Karinnya udah ganti rambut lagi. Tadinya kan ini, oranye. Sebelum oranye, coklat. Sekarang hitam. Tapi hitamnya nggak kayak hitam Ines, ya. Ines kan kayak hitamnya pas dicat tuh kayak hitamnya bukan hitam rambut gitu, hitam kayak hitam 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 cat mobil gitu loh, kilatnya bukan bukan kayak rambut. Tapi kalau kayak Karin tuh kayak rambut, cantik soal Karin tuh udah tahu muka aslinya, cantik. Terus juga udah tahu pas dia jalan sama orang exchange dari nggak tahu Cina, Taiwan, Hong Kong, pokoknya sejenisnya lah. Pas di Sophia kan, pas jalan-jalan sama teman-teman Sophia, wih gila, cantik. Dan itu kayak pacara Abel gitu di videonya, dia langsung remove tagnya. Cuma ada sudah save, cuma tidak tahu taruh di mana. Akhirnya Mihai itu aneh udah save semua tuh Mihai. Nah, udah akhirnya ini apa namanya? Udah selesai Karin udah selesai tuh akhirnya. Nah, Karin terus juga Rikako kalau nggak salah ya. Rik, bukan Rikako sih. Mariko siapa lupa deh, yang dari itu yang suka game tuh loh. Yang dari Waseda, satu-satunya yang dari Waseda. Sama Moeka itu ternyata satu Saitama, satu SMA di Saitama. Cuman kalau yang Honoka itu dia Honoka lagi gitu. Kalau yang Honoka di ini di Zushi mengingatkan kepada Chiharu. Masa lalu aja lah. Nah udah akhirnya udah selesai. Jumat itu kegiatannya pastinya soal Jumat. Soal Jum itu tidak boleh lewat. Dikira kriminal di sini nggak apa-apa. Yang penting soal Jum nggak lewat. Ya, yang lain anjir, anjir lu kayak 5 tahun selalu ada mahasiswi. Ada orang Indonesia yang daftar tempat les bahasa, gak ada yang sholat Jumat, gila banget gitu. Padahal nggak kereta gitu. Ya jadi agak bersyukur juga di sini ya. Nah udah kan, nanti tuh agak lupa tuh ini. Oh iya, ini nggak ke sekolah sore, mulainya jam iya kan jam 4 sampai jam 8 kan. Malamnya ketemu Mio. Jadi ceritain tuh. Sabtu tuh udah ketemu kan Kurumio. Tadi tuh agak ke ini sebenarnya. Harusnya latihan tenis berapa? 3 kali atau 2 kali gitu minggu ini. Cuman di skip semua. Karena pertama ketiduran, kedua ini. Kalau nggak ketiduran banyak pikiran. Anjir udah ditagih sana sini gitu. H+1. Iya hari ini berarti ya H+1. H+1. H+1 apa? H+1. Ada kabar dari Nyonggoku nyari-nyariin aneh diancam ke imigrasi. Ditagih langsung anjir 6,5 juta. Tapi kalau misalnya 110 ya 7 jutaan. Gitu 7 juta gitu kan. Lagi lagi 7 juta gitu gitu. Lagi 7 juta kaget ya. Cuman ya udahlah. Untungnya ada yang 5 juta bantuan itu. Kalau nggak ada -2 kita sekarang. Duitnya minus minus 800 ribu lah. Padahal hari baru berjalan 11 hari dari gajian. Gila kan.
Masih ada masih ada 18 hari lagi. Masih ada berapa nih? Untung Februari 28 ya. Nah, di situ. Sebenarnya kalau nggak beli iPhone ini apa? Aman sebenarnya duitnya. Selain kan beli iPhone. Juga nggak tahu barangnya bisa apa enggak, jadi atau enggak. Itu dibeli juga karena dengan harga segitu bisa 128 GB udah itu doang alasannya. Karena udah boncel kan depannya kan. Tapi boncelnya nggak boncel tepi, jadi ini masih ya udah gitu loh. Semoga aja nggak green screen. Karena kalau green screen nambah 3 juta. Jadi ya udah itu aja. Minggu kan ini hari Minggu kan udah selesai. Jadi yang tadinya minggu ini tadinya mau udah nanya Australia sama Thailand udah. Jawabannya yang Australia itu ternyata harus rekomendasi. Tapi kita jadinya ngecek Uquin, univnya Nadia temannya Fikri sama univnya Pak Imam Salehudin. Ternyata nggak perlu rekomendasi, cuman masalahnya susah ininya kan penilaiannya. IELTS 6,5, Education 7, kebalik ya ketukar sama ini. Ketukar sama ketukar sama apa nih? Sydney. Kalau Sydney bisnisnya yang 7, 6,5 baru Education. Unimelp itu susah penilaiannya. Kalau Queensland lebih lebih ke nilai aja gitu. Nggak ada background, nggak ada bikin esai kan kalau Queensland kan. Jadi disuruh bikin esai gitu bosnya. Gitu kalau Thailand kita tamat karena ngincer USG kan. Tadinya anjir California State University. Tawannya kalau yang ada state-statenya lebih jelek daripada university-nya kan. Terus saya cek ada USC, USC. Oh ternyata lebih deket LA USC daripada LA UC Irvine kan. UC Irvine. Si Chloe dari Irvine nih. Jadi semakin ini semakin suka. Udah nggak cinta itu aja lah. Ini udah gak mau cinta sama K-pop aktris paling. Nah, di sini iya jadi kayak yang sangat menyadarkan tuh harus ketemu orang. Oh sama pas itu ya nungguin Kurumi ini eh karena lama ya dari jam setengah 7 sampai jam 8 nunggunya. Oh sampai setengah 9 sampai 8.15. Itu aneh harus di mall kan di Atre Bisu tuh. Di Atre Bisu baru ini baru bisa apa? Baru bisa istirahat gitu. Akhirnya iya ini ternyata kurang me time aja lah ini dari semenjak jam semenjak libur musim dingin ya. Nah, semenjak libur musim dingin tuh ternyata jarang me time. Me time-nya cuman main laptop. Ya harus ke mall gitu gila ke mall lihat keramaian gitu kan. Akhirnya baru pertama kali tuh ngelihat proper proper tempat jualan ini, tempat jualan alat tulis kan biasanya kan dari mall doang, dari supermarket gitu. Sekarang baru yang proper. Nah, udah minggu selesai nih, baru besok nih penentuan kita apakah dipercepat ininya, dipercepat pulangnya atau enggak. Kayaknya sih enggak, soalnya udah ada kerjaan. Emang visa bisa di cancel, setahuannya nggak bisa anjir. Udah tertera di pemerintahnya. Jadi pemerintahnya bakal nge-blacklist sekolahnya paling. Mampus. Justice collaborator kan. Intinya kita sebelum dicepuin harus cepu duluan kan. Dari Eliezer kita belajar bahwa cepu duluan itu lebih bagus daripada dicepuin. Karena kalau dicepuin kita advantage kita hilang. Bahkan kita jadi pihak bersalah gitu. Padahal bisa jadi pihak yang salah tapi tetap bisa lanjut hidup gitu. Karena kayak udah tahu bakal free time gitu. Kok dipaksa gitu. Paksa terus kan nanti pentingnya kuliah itu kan udah tahu pahit-pahitnya dijahatin tuh gimana. Cuma tuh kayak belum tahu ini nanti kan belum tahu kalau kalau kondisi unfair harus bersikap seperti apa ya kan. Kalau nggak bisa quit gitu aja nggak bisa. Tapi dengan nggak quit gitu aja, apakah ada solusi lain? Ternyata ada. God already have a plan. God has already have a plan.
udah mater gitu, karena bisa lulus kan. Padahal mah kalau kompeten tidak kompeten harusnya nggak lulus kayak kayak apa nih Adi Nugraha, Faras Adi Nugraha itu kan diselamatkan diselamatkan online. Yugi kan itu udah terancam DO itu 2015. Tapi 2015 belum sih kayaknya 2013 ya yang dia jam DO ya. Lulus-lulus juga karena online. Seneng banget ya. Wah, kira lulus gitu kan. Tapi sebenarnya nggak proper gitu loh aslinya tuh. Aslinya tuh hasilnya tuh harusnya nggak lulus gitu loh. Karena kayak banyak banget yang udah skripsi nggak lulus anjir. SDM kebanyakan yang kayak gitu. Kalau marketing mah aman kayaknya. Marketing itu paling aman. Gak ribet, bisa dipasuin. Ya ya udah ini aja kayaknya. Berapa menit nih? Kita lihat nanti ya.